mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai pencobaan oleh setan kepada Yesus Kristus di padang gurun. Mari kita melihat Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Pencobaan oleh setan kepada Yesus Kristus di atas padang gurun. Perikop ini sangat kompleks dan menggetarkan hati. Pencobaan Yesus di atas padang gurun mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah the problem of evil. Ini adalah pencobaan yang pertama yang Yesus alami ketika dia sudah ditahbiskan, dia diurapi oleh Roh Kudus ketika Allah memberikan jabatan sebagai Mesias. Dan setelah ini kita tahu bahwa kehidupan Yesus adalah kehidupan yang terus-menerus dicobai, kehidupan yang terus-menerus menderita, dan menjadi titik kulminasinya adalah pada waktu di atas kayu salib. Mengapa orang benar harus dicobai? Mengapa orang benar harus menderita? Jikalau Allah adalah satu-satunya pribadi yang ada sejak kekekalan sampai kekekalan, dan tidak ada pribadi yang lain sebelumnya, mengapa orang benar harus dicobai? Mengapa orang benar harus menderita? Mengapa dunia ini tanda sejatinya adalah penderitaan? Maka ini adalah satu problema kejahatan yang muncul di tengah-tengah dunia, yang berusaha untuk dibereskan oleh setiap filsuf demi filsuf dan teolog demi teolog, dari Epikurian sampai Agustinus sampai ke Alvin Plantinga. Mereka semua satu persatu membahas, memikirkan mengapa ada penderitaan. Jikalau Tuhan itu baik, pasti Tuhan itu tidak berkuasa. Jikalau Tuhan itu berkuasa, maka pasti Dia tidak baik. Karena jikalau Tuhan itu baik dan berkuasa, pastilah tidak ada penderitaan. Kita selalu memikirkan bahwa ketika Allah hadir, maka setan tidak ada. Ketika setan hadir, maka Allah tidak ada. Tetapi perikop ini begitu mengejutkan, karena perikop ini mengajarkan bahwa Allah hadir bersamaan dengan setan hadir. Dan bukan itu saja, perikop ini mengajarkan bahwa setan diizinkan oleh Allah untuk mencobai anak Allah. Ini adalah satu perikop yang begitu kompleks dan menggetarkan, karena ini adalah the problem of evil. Yang kedua, perikop ini begitu menggetarkan karena mengajarkan bagaimana orang Kristen seharusnya memandang penderitaan. Dikatakan di dalam perikop ini bahwa Yesus dipimpin oleh Roh Kudus untuk dicobai di padang gurun. Sejak kapan Yesus bisa terlepas daripada Roh Kudus? Sejak kapan Yesus tidak pernah taat kepada Bapaknya? Bukankah selama hidupnya 33,5 tahun dia 100% taat kepada Bapaknya? Dan mungkinkah oknum kedua dan oknum ketiga terpisah? Tidak mungkin.
Maka kalau itu tidak mungkin, mengapa perikop ini begitu di atasnya langsung kalimatnya Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sangat mungkin seseorang Kristen masuk di dalam penderitaan bukan karena dibuang oleh Allah, tetapi penderitaan yang hadir di dalam orang Kristen mungkin sebagai tanda sejati bahwa orang itu hidup di dalam inti genggaman daripada kehendak Allah. Saudara-saudara, hal yang ketiga, hal yang pertama berbicara mengenai the problem of evil, hal yang kedua berbicara mengenai bagaimana orang Kristen memandang percobaan itu, hal yang ketiga adalah menjelaskan, menerangkan, mengajarkan bagaimana kita bisa memenangkan peperangan. Hidup Kristiani adalah hidup yang berperang. Nubuatan Allah pertama kali ketika dia menyatakan nubuatan itu bukan nubuatan oleh nabi, bukan oleh nubuatan oleh rasul, tetapi nubuatan oleh Allah sendiri. Dan nubuatan pertama dari keluar daripada mulut Allah adalah nubuatan tentang perang. Aku akan membuat keturunanmu merumukkan kepala ular itu, dan daripada ular itu akan memagut tumitnya. Maka ini adalah sesuatu nubuatan yang perang, dan seluruh daripada Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, perang demi perang, perang demi perang. Dan peperangan spiritual itu akan menjadi peperangan yang nyata, yang kasat mata, yang terlihat ketika Yesus Kristus itu hadir. Bukankah kiamat akhir zaman adalah hari di mana peperangan yang begitu dahsyat itu terjadi? Hidup Kristiani adalah hidup perang. Di bumi ini peperangan terdahsyat bukan peperangan Israel melawan Palestina, bukan peperangan Daud melawan Goliat, bukan juga peperangan bangsa melawan bangsa. Peperangan yang terdahsyat adalah peperangan antara Kristus, Sang Anak Allah yang taat, melawan setan penguasa kegelapan itu. Dan murid tidak lebih daripada gurunya. Jikalau kepala gereja kita dicobai, jikalau kepala gereja kita mendapatkan penderitaan, cepat atau lambat, suka atau tidak, maka kita tubuh Kristus akan dicobai. Adam sudah dicobai dan Adam gagal. Israel telah dicobai dan Israel gagal. Tetapi Yesus yang adalah Adam kedua, dan Yesus adalah Israel sejati, dan pemimpin gereja menang dan mengajarkan kita bagaimana hidup di dalam kemenangan peperangan rohani ini. Maka kita akan masuk di dalam satu persatu di dalam pencobaan ini. Pencobaan yang pertama. Pencobaan yang pertama, suatu hari setan bicara kepada Yesus. Yesus, sekarang ubah batu ini menjadi roti.